Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu kembali wahai para nyangkuters sekalian. Kita belajar lagi bagaimana caranya agar tidak nyangkuters ya. Sekarang udah tanggal 1 Juni alias udah ganti bulan nih ya. Kita bakal review atau ya flashback dulu lah ya, buat persiapan di bulan Juni nanti kira-kira apa yang harus kita perbaiki gitu ya. Ini adalah medical check up portfolio saham buat ke depan gitu ya. Kita harus evaluasi terus kira-kira dari berbagai saham yang kita uji coba, kita beli dari periode Desember sampai Mei kemarin nih, saya uji coba. Ada beberapa saham yang sekiranya aman, tapi ada juga yang gorengan gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini proses medical check up dari aneka emiten yang pernah saya uji coba gitu ya. Masih frekuensi tertinggi, masih di kelinci percobaannya di FVCT ini, ranking transaksi yang paling tinggi karena saya bener-bener starting dari IPO ngamatin sampai kemarin rekor lagi nih ya, nyentuh di harga 60 kalau nggak salah ya. Jadi udah di average down sampai level 75 nyungsep lagi. Aduh, ini seru nih si FVCT ini ya untuk dipelajari. Makin di average down makin nyungsep ternyata ya. Jadi progresnya sampai Mei kemarin ternyata masih nyangkut di FVCT ini ya. Lumayan juga potensial lossnya, tapi biarin aja. Kita pingin tahu nih di Juni nanti mudah-mudahan Q2 nya kinerja laporannya agak perbaikan, ada perbaikannya nggak minus gitu. Selama 6 bulan di 2003 mudah-mudahan udah positif sehingga harganya bisa naik lagi. Ini medical check up yang pertama. Kemudian untuk ini posisi open semua, yang posisi open untuk di bulan Juni nanti. Kemudian ada PTMP. Nah PTMP ini aneh ya, kemarin tiba-tiba ngedrop ya. Jadi saya beli buat diamatin lagi. Ini Mitra Pack, kalau nggak salah plastik kemasan gitu ya. Kalau yang Sipada ini karena saya hold bonus sahamnya, jadi saya beli lagi buat antisipasi pembagian dividen di bulan Juni akhir mungkin ya. Juni awal FVCT dan Pada akan RUPS. Jadi nanti apakah ini dua emiten ini bagi dividen atau enggak kita lihat. Nah yang menarik ini Telkom. Telkom juga udah RUPS, udah mau bagi dividen di akhir bulan mungkin kumdetnya ya. Cuma ini kemarin seru nih, tiba-tiba dia ngedrop gitu ya, karena ada rebalancing MSCI gitu ya. Si Telkomnya turun, Gotonya naik. Nah ini menarik nih teman-teman. Kenapa bisa begitu ya? Saya kira kalau mau bagi dividen bakal naik, tapi ternyata sama Bandar ini dihantem ya, malah digoreng. Kemudian ada Aman dan Haj, ini adalah saham yang saya indikasikan sebagai saham yang punya potensi digoreng, jadi agak-agak bahaya. Harus hati-hati buat teman-teman yang ngincer di dua saham ini, harus tahu kapan posisi harga yang aman buat diakuisisi gitu ya. Kemudian untuk transaksi yang iseng-iseng berhadiah, saya juga coba di Zata. Ini menarik kenapa? Karena kayaknya ini ada kasus terkait saham Sultan Subang gitu ya, yang banyak dibahas. Jadi saya coba untuk beli dikit buat mengamati emang ada apa sih kasusnya Sultan Subang itu ya. Ini harganya cuma 50 perak nih, tapi ketika beli mau dijual nih nggak bisa karena digembok terus gitu ya di harga 50 itu. Nggak tahu pemegang saham kembalinya lagi buyback atau gimana, nah nggak ngerti deh.
Kemudian ada ini apa ya? Ini Tere nih asal-asal aja nih, perusahaan ban dalam kalau nggak salah. Ada BDKR Property dan CPRO, ini ke lapas minyak ya. Kelompok grupnya BC, tapi ini harganya lagi di bawah juga nih. Ini juga menarik untuk dipelajari karena ini ada satu satu kondisi yang menyebabkan si CPRO juga harganya lagi tidur, katanya begitu. Jadi ini adalah posisi-posisi buat bahan belajar di Juni nanti. Nah, kita akan ngebahas terkait si kemarin lagi rame rebalancing indeks MSCI ya, efek dari rebalancing indeks yang menyebabkan saham Goto tiba-tiba jadi naik. Nah, nanti ada kaitannya nih sama saham gorengan ya. Nah, di sini temanya saya baru tahu juga ada isu, ataupun bukan isu ya. Ini sebetulnya rutin katanya begitu ya, karena buat fund manager global, maka dia akan melakukan rolling portfolio. Ini sebetulnya medical check up juga, medical check up portfolio yang fund manager global pegang, dimana katanya untuk periode Mei ini saham Goto ini masuk kepada indeks MSCI ini, makanya si Goto tiba-tiba naik. Nah, dampaknya apa? Ternyata ada saham-saham blue chip lain yang dihantam jadi turun gitu ya, yang satu naik satu turun. Nah ini ternyata membuktikan bahwa memang pasar modal kita itu berjalan dalam ketidaksempurnaan gitu ya. Pasar modal yang tidak sempurna artinya ada satu pihak yang bisa mengendalikan, memanipulasi harga, yang biasanya kita sebut sebagai bandar atau market maker. Saya juga baru paham, oh kayak begini ternyata dasarnya dana bandar bisa membuat blue chip selevel Telkom saja harganya jadi turun 4.040 perak, yang tadinya dia ada di 4.100-an ya, setelah pengumuman RUPS untuk bagi dividen. Nah, ini menarik nanti untuk di Senin besok, apakah posisi ini akan bertahan lama di harga segini ya, ataupun yang di Sigoto misalkan di 147, apakah dia langsung ARB berjilid-jilid kembali ke harga di level 100-an. Nah, sebetulnya ada tema yang menarik, yaitu terkait dengan gorengan bandar, baik saat sahamnya ARA ataupun ARB. Ini saya baru tahu ya. Jadi enggak tidak mengantisipasi bahwa dampak dari rebalancing indeks Morgan Stanley ini bisa menyebabkan ada satu saham yang tiba-tiba meroket gitu ya, karena yaitu medical check up dari portfolio saham yang di handle oleh para fund manager global gitu ya. Karena ini ada indeks global, jadi beberapa saham di bursa kita yang dianggap prospek kapitalisasinya besar, itu yang harus dimiliki oleh si para fund manager global itu gitu ya. Sehingga ketika mereka nggak punya, kepaksa mereka akuisisi dari pasar dengan ya membabi buta gitu ya. Nah, ini terkait sama ini teman-teman yang kemarin kita bahas, saham gorengan ya. Cuma kemarin saham gorengannya konotasinya memang fundamentalnya adalah jelek gitu ya. Ya fundamental jelek, tapi diangkat sampai tinggi sehingga banyak memakan korban. Tapi untuk kasus Goto ini diangkat tinggi malah membuat para pemegang saham Gotonya ya banyak yang bersuka cita, yang sempat ngejual di 147 gitu ya, tapi ada juga yang kesulitan ngejual. Nah itulah karena naiknya pada saat ending. Nah, di sini
dari kejadian minggu kemarin, bukan minggu kemarin ya, kemarin ya tanggal 31 kan baru kemarin gitu, menyadarkan kita bahwa memang ada yang namanya market maker yang punya kekuatan dana yang luar biasa nih di sini ya, bisa menaikkan si Goto dengan berapa katanya 6 atau 6 triliun lebih gitu ya, sehingga diguyur ya, sementara yang Telkom segala macam, BCA dan lain sebagainya turun. Nah, ini yang menarik untuk kita ekspor. Sebetulnya saham gorengan itu mekanismenya kayak apa gitu ya. Ini udah pernah kita bahas bahwa yang bisa digoreng itu biasanya yang harganya kecil gitu ya. Tapi untuk Goto tuh kan kapitalisasinya gede gitu ya, makanya banyak yang heboh gitu. Kenapa Goto gitu? Nah, kenapa Goto? Karena Goto yang masuk ke dalam bidikan si Morgan Stanley itu gitu ya. Karena dianggap sebagai perusahaan yang punya prospek lah berarti gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, terkait dari si dahsyatnya bandar itu, ini bener banget ya definisi bandar saham, bahwa definisi bandar itu harus kita terjemahkan sebagai market maker gitu ya. Siapapun dia, apakah dia konotasinya positif atau negatif, nah layak disebut bandar yang bisa membuat harga pasar itu dia tentukan gitu ya, punya kemampuan gitu ya. Nah, ini relevan sekali nih teman-teman sama kejadian Goto dan Telkom ini, bagaimana dahsyatnya dana si bandar untuk mempengaruhi, memanipulasi harga ketika closing gitu ya. Ini periodenya pendek, jadi mungkin kepentingan si bandar itu juga sesaat saja untuk kasus rebalancing MSCI ini yang bikin heboh, membuat saham Goto menjadi to the moon. Ini menarik buat kita pelajari. Kenapa? Karena ini rutin rebalancing ini, kalau nggak salah ada jadwal-jadwalnya gitulah ya, Mei, November atau Agustus. Jadi ada 4 kali, minimal 3 bulanan lah mungkin ya. Nah, balik lagi ke definisi bandar saham. Ini definisi dari sahamhijau.com, bahwa bandar itu didefinisikan sebagai pihak yang memiliki banyak uang atau punya banyak saham gitu ya, sehingga dia bisa mengendalikan harga untuk naik dan turun. Ini bisa berubah individu, kelompok orang, atau bahkan institusi tertentu. Nah, kalau yang kasus si Goto tentu adalah institusi ya, bukan individu atau kelompok orang. Nah, kejadian untuk level individu dan kelompok orang ini kejadian yang di saham Amerika gitu ya, yang individu retailnya berkolaborasi untuk memainkan satu saham sehingga si fund manager yang terkenalnya sampai kolaps katanya gitu ya. Bisa juga individu memainkan harga gitu ya. Nah, cuma dalam konteks saham gorengan biasanya face to face itu adalah bandar dengan retail ya. Yang jadi selalu korban adalah investor retail yang kena rayuan atau godaan atau gocekan dari kinerja si saham gorengan itu. Nah, yang sebetulnya yang akan kita bahas itu di sini ya, di saham gorengan yang memang secara fundamental itu tidak layak kita beli, tetapi kita tergoda untuk beli. Nah, ini mungkin bisa juga nih besok hari Senin ini kalau harganya nangkring di 147 terus gitu ya, bandarnya nahan di harga ini, bisa aja banyak retail yang membeli di angka tinggi ini gitu ya, sebelum nanti suatu saat si bandar kembalikan harganya ke harga di 100-an ya, bisa juga gitu ya, karena nggak mungkin dia sesaat saja naik kemudian tiba-tiba dilepas lagi sampai turun lagi gitu ya.
Ya itu menarik nih, karena kayaknya sedikit yang beli di harga 147 ini mungkin ya, yang berhasil ngejualnya sedikit gitu, nggak sebanyak transaksinya, tapi transaksinya 6 triliun ya. Oke, ini udah ya saham gorengan. Nah, apakah si Goto ini jadi saham gorengan? Nah, itu debatable. Atau kebalikannya, apakah si Telkom juga termasuk saham gorengan? Nah, itu juga definisi yang harus kita ekspor. Kalau Goto dan Telkom ini digoreng, nah mungkin itu masuk ya, karena tiba-tiba dia anomali nih, yang satu naik ke atas, yang satu jeblok ke bawah. Ini digoreng. Nah, berarti digoreng itu kenapa bisa digoreng? Nah, itu yang menarik. Tapi untuk membahas saham gorengan, biasanya ya ada ciri-ciri kalau untuk saham gorengan ya. Kapitalisasi kecil, kemudian kenaikan harga saham tidak sejalan dengan fundamental, kemudian juga ada reminder ya, ada unusual market activity gitu ya, kemudian bid offer pada order book tidak wajar. Ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita checklist sehingga satu saham itu bisa disebut gorengan atau tidak gitu. Nah, yang penting sih kita bisa membuktikan bahwa memang di pasar saham itu ada yang namanya bandar ya, dan kita harus hati-hati jangan kejebak oleh rayuan maut si bandar atau market maker sehingga kita terpedaya untuk ikut nyemplung membeli saham di harga yang tidak semestinya. Itu sih yang dikhawatirkan gitu ya, karena godaannya ketika harga naik, euforia, ada berita-berita sentimen yang positif ya, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kita tergoda ya. Itu yang paling paling bahaya di sini nih ya. Tahapan-tahapan pembahasannya silakan bisa dilihat di web Saham Hijau, definisi bandar, tahapan cara bandar goreng, kemudian caranya gimana, sampai cara goreng bandar cara bandar beraksi untuk menggoreng saham. Itu semua banyak sudah yang membahas sih sebetulnya ya. Termasuk juga nanti ada sentimen gosip-gosip seputar si saham itu ya, agar retail tergoda lah gitu ya. Ini persis kalau kita amati di saham chip gitu ya. Kalau kita amati di streamnya Stockbit, pembahasan si saham chip itu ada yang bilang begini, bilang begitu, sehingga mungkin ada teman-teman yang tergoda mempercayai desas-desus itu sehingga tertipu ya, ikut aksi bandar di dalam setiap fase atau tahap bandar menggoreng sahamnya. Nah, yang jadi masalah teman-teman ini ya, yang harus diingat nih, bahayanya saham gorengan gitu atau saham yang bisa digoreng. Kita ingat kasus Jiwasraya. Saya juga korban Jiwasraya nih, dana pensiun saya angus di sini ya. Beberapa pegawai BUMN mungkin sampai sekarang belum, yang sudah usia pensiun udah di rumah tapi pesangonnya belum cair. Banyak juga yang seperti itu ya. Makanya ini harus agak serius kita pelajari tentang sadisnya saham gorengan ini, karena ini bukan saja membahayakan buat kita sebagai investor di pasar modal, tapi juga buat siapapun yang misalkan dia ikut di asuransi dana pensiun gitu ya. Dia bukan pemain saham, dia tidak investasi di saham, tapi dana asuransi dia misalkan ikut DPLK segala macam, di mana dana DPLK-nya itu ditaruh di pasar modal juga ujung-ujungnya ya. Bisa punya resiko dia kena apes di saham gorengan. Kenapa? Karena instrumen investasi ya, apalagi sih kalau bukan reksadana dan saham ya. Ya ini kenapa
mau nggak mau memang kita harus belajar serius tentang investasi saham, karena anak cucu kita nasibnya suatu saat duitnya itu bakal dicemplungin ke pasar modal juga. Nah, kalau fund manajernya, pengelola dananya, pengelola reksadananya nggak cermat, bisa kejadian lagi duitnya itu dibelikan kepada saham-saham yang ya dimanipulasi harganya gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh investor retail ya, karena banyak korban dan akan masih banyak korban yang mungkin akan terjerumus membeli saham gorengan ya, yang ujung-ujungnya kerugiannya besar, bukan besar lagi tapi mega besar, mega skandal banget ya. Banyak nasabah asuransi yang jadi korban nih di kasus investasi saham gorengan ini ya. Nah, balik lagi ke rebalancing indeks MSCI. Jadi katanya ini MSCI itu Morgan Stanley Capital ya. Jadi dia akan mengeluarkan indeks secara rutin untuk setiap pasar global. Nah, indeks ini dijadikan acuan bagi investor dan fund manager dari berbagai belahan dunia. Jadi kalau untuk di Indonesia yang masuk indeks ini ya kayak LQ45 lah gitu ya, katanya begitu. Saya juga baru baca-baca nih, baru dengar ternyata ada yang namanya rebalancing index gitu ya. Dan ini ada 2 indeks, katanya ada Global Standard Index dan Small Caps Index. Nah, ini silahkan di googling aja. Tapi yang jelas kejadian rebalancing ini bikin melongo gitu ya. Kok sampai nggak tahu gitu. Padahal setelah saya lihat-lihat ternyata banyak yang sudah mulai membahas ini. Cuma karena saya tidak punya saham Goto ataupun punyanya dikit, jadi nggak sempat bereksplorasi terkait MSCI dan hubungannya dengan si Goto. Jadi ya kehilangan momen ya, nggak ikutan cuan gitu. Nah, pada umumnya di bulan Mei dan November MSCI ini akan melakukan rebalancing. Jadi nanti kita bisa ngincer nih di November, siapa tahu ada bisa ikutan mendapat keuntungan dari rebalancing itu. Atau harus diantisipasi, jangan sampai kayak kemarin beli Telkom ngarep dividen, nggak taunya kena rebalancing jadi turun. Itu juga harus diantisipasi ya. Kalau yang naik syukur, yang nyungsep nih yang susah untuk bersabar. Jadi MSCI akan melakukan rebalancing indeks dan mengubah komposisi portfolio sahamnya sehingga akan terjadi perubahan dasar perhitungan indeks untuk periode kedepannya. Nah, ini ya, ini yang menyebabkan si Goto tiba-tiba naik, Telkom tiba-tiba turun. Kenapa? Karena Goto ini di bulan Mei masuk ke dalam indeks MSCI ini. Katanya begitu sih ya. Nah, jadi kita bisa makin sadar ya bahwa harga saham di pasar modal kita itu memang banyak dipengaruhi oleh kekuatan bandar. Nah, ini kita balik lagi teman-teman ke kasus si saham chip ya, yang kalau kita lihat nih bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, ini juga harus teman-teman sadari gitu ya. Hati-hati buat teman-teman yang berkecimpung di saham chip, jangan sampai nanti di minggu awal Juni udah mulai ARB simetris ya, tiba-tiba nanti ARA berjilid-jilid, tidak sempat naik lagi. Nah, ini juga naik turunnya si chip ini memang pinter banget ya si bandar memainkan psikologi sehingga kita termakan bahwa ntar naik, saat turun di level 1000 kita bakal bilang bahwa ntar naik lagi ke 2000. Kemarin sempat naik ke 2000. Nah, ini bisa buat pelajaran terkait dengan gimana si bandar itu mempermainkan psikologi investor retail dalam
tahap menggoreng saham. Nanti kita akan simulasi. Saya dapat ada satu channel yang sangat bagus sekali, saya lupa nih namanya, yang membahas tentang simulasi gimana cara si bandar itu menggoreng saham. Nah, terus saya coba untuk biar lebih paham gitu ya, rekonstruksi ulang tentang cara si bandar itu untuk mengerek harga sampai ke to the moon gitulah ya. Nah, teman-teman nanti bisa cari di YouTube itu gimana caranya cara bandar menggoreng saham. Itu jelas banget simulasinya, diasumsikannya seperti apa dan bahayanya seperti apa, dan fase-fase ketika si bandar itu udah posisi untung ya. Dari harga misalkan kalau chip gitu, harga IPO-nya di 100, sekarang udah 2000. Nah, ini bandar udah posisi untung, udah net cash-nya udah plus. Nah, ini posisi yang kapanpun si bandar ini bisa cabut dan membanting harga si saham chip ini. Ini waspada ya, harap diwaspadai kalau nanti si chip ini tiba-tiba balik ke harga IPO-nya. Buat yang paham tentang simulasi goreng saham ini ya, banyak yang mereminder gitu ya, hati-hati jangan sampai kita kejebak di harga tinggi ini. Oke, ini juga ada satu juga si Haj ini yang masuk ke dalam portfolio saya. Ini juga saya sempat nih kejebak nih, beli di 500, ternyata pada saat naik besoknya turun gitu ya. Jadi kejebak nih di sini. Tadinya mau belajar mengenal saham gorengan malah jadi kejebak gitu ya. Nah, ini tapi dalam rangka belajar ya, mau nggak mau itu ongkos keoonan gitu ya, biaya stupid costnya lah gitu. Nah, jadi ketika beli di 500-an, besoknya langsung jungsep ya, ARB. Nah, posisi sekarang dia di 276. Ini hati-hati buat yang mau beli di sini, harap diamati kapan dia naik, kapan dia turun, dan ya lagi musim haji sentimen positif tentang saham biro haji ini juga banyak berlaku gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman kalau kita punya beberapa contoh yang kita jadikan terkait tema identifikasi saham gorengan ini ya. Intinya sih kesini ya, jangan lupa harus do your own research biar kita tidak terjebak spekulasi ketika kita beli ataupun jual. Dan jangan lupa disclaimer bahwa ini adalah sharing tentang cara saya belajar mempelajari fenomena pasar saham ya, bukan berarti apa yang saya sampaikan ajakan untuk beli ataupun ajakan untuk jual. Tapi sekedar ya berbagi aja bahwa ini yang saya lakukan untuk semakin mengenal apa yang terjadi di pasar modal gitu ya. Nah, ini adalah medical check up portfolio saham untuk bekal nanti di Juni. Jadi yang saya coba klasterisasi gitu ya, ada 3 klaster. Ini yang paling sering ditransaksikan, yang di mediumnya listnya ini, kemudian yang iseng-iseng belum sempat dieksplor karena nyangkut di FVCT nih, banyak frekuensinya karena average down terus ya. Ketika harganya naik dikit kita bisa lepas, ketika turun kita beli lagi sehingga jumlah sahamnya bertambah begitu ya. Average down-nya selektif seperti itu dengan jurus average down yang dulu pernah kita bahas, dengan tidak merefer ke average down angka di aplikasi ya teman-temannya, kita harus main detail sendiri. Nah, nanti di Juni mungkin fokus ke yang di cluster medium ini. Ada beberapa yang kelihatannya menarik, Excel gitu ya. Ini harganya di 1900,
dibandingkan Indosat dan Telkom kelihatannya Excel menarik untuk kita tambah. Kenapa? Karena harganya relatif tidak berfluktuasi sebagaimana Indosat. Kalau Indosat ini udah 8 ribuan, terakhir saya beli di 5.800, ini udah naik banget, udah terlalu tinggi banget ya. Kemudian ada Pegas dan PGO juga tiba-tiba melejit ini ya. Ya begitulah ya, kadang kita udah milih bagus tetapi timing untuk long term holdnya nih belum bisa gitu ya, karena masih tahap mengenal mana saham yang layak buat dijadikan proyek tabung saham gitu ya. Intinya ini ya, sesuatu yang bisa kita ukur pasti bisa kita atur. Oke, ini adalah portfolio yang di Juni. Ada FWCT, pada PT, Telkom. Telkom mau saya hold sampai nanti pembagian dividen. Ini belinya di 4.100-an ini ya. Sementara di 31 Mei nyungsep gara-gara rebalancing. Kemudian Aman dan Haji ini buat kita ekspor, kita belajar tentang saham gorengan ya. Setelah mengamati sahamnya Chip, ini juga si Haj, kita bakal belajar biar makin kenal saham gorengan itu seperti apa gitu ya. Kalau FPCT ya gimana ya, udah agak-agak lemes nih, pelurunya udah habis buat average down, tinggal berharap aja di bulan Juni nanti Q2 laporannya agak bagus lah ya. Jadi portfolionya sampai Mei kemarin masih minus nih gara-gara si ini nih biang keroknya ya, FWCT ini. Tapi dari sini banyak belajar, banyak ilmu yang didapat selama satu semester belajar mengamati pasar modal ya. Jadi nggak ya, seimbang lah gitu. Mudah-mudahan nanti ini recovery, ilmunya dapat, PD-nya dapat, mentalnya makin kuat gitu ya. Karena nyangkut di FWCT, kalau mentalnya kurang sehat, waduh bisa bikin kapok gitu ya. Ini juga ada yang menarik, si Zata, kemudian BDKR dan CPRO ya. BDKR nih kayaknya bagus juga nih ya, perusahaan properti, labanya oke juga. CPRO juga ini kasnya nih gede, tapi kenapa dia harganya 50 perak gitu ya, aneh juga. Nah, ini terkait dengan saham gorengan teman-teman ya. Jadi ini fase-fase siklus pasar ini katanya ada seperti ini yang harus kita pelajari. Dan ini terkait dengan timing ketika kita beli saham. Jangan sampai salah gitu ya. Apakah kita belinya saat akumulasi, saat markup, atau justru saat ketika di pucuk di atas ini nih. Ya, banyak istilah beli di pucuk. Nah, di sini nih jangan sampai kita beli saham itu harganya lagi di pucuk ketika si bandar mendistribusikan. Karena setelah fase distribusi ini, maka selanjutnya adalah akan nyungsep sep. Nah, itulah ya. Jadi tahap menggoreng saham itu ada tahap diangkat sahamnya ke atas dan ada tahap didam atau dibanting. Ini 4 siklus pasar yang harus kita ekspor kapan-kapan gitu ya. Oke, ini udah sering kita bahas, jangan sampai salah ngambil mentor, spekulator atau real investor. Nanti balik lagi ke sini teman-teman ya. Ke apa namanya? Nah, sini nih. Ini yang saya jadi pegangan ya. Memang investasi saham itu bukan judi. Ya, karena kita sejelek-jeleknya para trader gitu, dia harus ngamatin kan. Bukan mirip judi, tapi investasi saham bukan judi, tapi bisa mirip judi kalau bandar sahamnya yang cuan mulu gitu ya. Jadi kalau berinvestasi saham tanpa melakukan do your own research, nah artinya kita lebih mengandalkan spekulasi. Kalau spekulasi tiap hari kita lakukan, itu nggak beda jauh dengan berjudi gitu ya. Ini yang harus kita pegang, jangan sampai kita kejebak bilangnya berinvestasi saham tapi ternyata cuma spekulasi doang. Nah,
balik lagi ke fase ini ya. Jadi untuk kayak si chip ataupun HUJ, nah nanti teman-teman bisa definisikan harga sekarang ini yang di 1700, 1600, 1500 itu ada di fase mana nih? Apakah dia akumulasi, di markup atau distribusi? Sehingga kalau bisa memposisikan, saya akan ngambil contoh si saham chip itu karena memang ngamatinnya berbarengan ketika IPO di Januari kemarin ya. Jadi yang benar-benar saya jadikan kelinci percobaan belajar ya chip, pada FVCT, HUJ gitu ya, biar kena gitu, biar belajarnya ngertinya cepet. Nah yang si chip banyak yang bilang itu udah di fase distribusi, sehingga tinggal menunggu fase nyungsepnya saja gitu ya. Hati-hati, ini udah, ini juga sudah, harus cari mentor yang tepat. Jangan sampai mentornya yang cuma spekulasi tadi ya, yang lebih ngotak-ngatik dugaan-dugaan tanpa pemahaman yang meningkat gitu. Oke, ini juga udah. Target kita adalah pingin jadi seperti orang ini yang bisa dapat gajian dividen tiap tahun gitu ya. Nah, ini adalah gajian dividen. Kemarin saya mulai dapat lagi dari merek, emiten merek lumayan nih. Meskipun ternyata net-netnya ini ada dividen trap cuma plus 100 ribuan ya, karena selisih jual dan belinya lumayan gede, karena ini belinya saat tanggal kumdet teman-teman ya. Jadi masih jauh nih cita-cita jadi orang ini. Masih jauh kaya rayanya dari Sandiaga Uno, karena cuma dapat 100 ribu perak ya, jauh dari 200 miliar. Tapi nggak apa-apa, ini justru bikin seru. Kenapa? Karena ternyata oh iya, kita bisa mengutin dividen. Nah ini yang bikin saya senang nih. Ternyata kalau bisa serius, tinggal diseriusin sebetulnya ya. Tahun depan kita mulai nyicil buat bener-bener mulai koleksi saham-saham yang di Mei ini ngasih dividen, biar nanti nggak terjebak dividen trap ya. Gitulah intinya sih, begitu ya. Oke, biar ini roadmapnya seperti ini juga udah. Nah ini nih, ini yang menarik nih, harus hati-hati teman-teman ya. Gorengan makin panas, yaitu si saham chip. Kemarin sempat sampai 2000, turun ke 1600, dia paling rendah di 1000-an ya. Jadi hati-hati kalau nanti di bawah 1000, wah pertanda bakal terjadi sesuatu gitu ya. Waspadalah buat teman-teman yang berkecimpung nih, masih nyangkut di sini, harus diwaspadai apakah saat ini fasenya masih akumulasi atau udah distribusi, atau dia sudah mulai fase buat di markdown ya, fase buat dibanting gitu. Ini udah pernah kita bahas untuk ciri-ciri saham gorengan. Nah yang chip ini juga menarik ya, karena naik turunnya ini udah mulai berperan si investor retail nih. Peran bandarnya kayaknya udah agak jarang ya. Ketika dia turun banget baru dia diangkat, baru bandarnya nongol. Ketika cuma turun dikit, nah, mekanisme pasar retail yang berperan di situ. Tapi ketika dia udah nyungsep di sini, nah bandarnya naikin lagi. Nah disinilah faktor psikologi yang dipermainkan oleh si bandar agar si investor retailnya semakin semangat untuk berspekulasi. Ini hati-hati teman ya. Oke, ini masih chip juga. Nah kita mau ke sini nih teman-teman nih. Ini ada yang menarik nih dari hasil belajar di YouTube tentang simulasi saham gorengan ya. Nanti secara khusus kita bahas ini bahas sekilas aja ya. Jadi katanya dalam menggoreng saham itu
di sini kita ambil contoh nih. Misalkan ada PTX sahamnya 20% IPO nih ya. Go public 20%. Dengan katakanlah total sahamnya ada 1 miliar, total equity-nya, net worth-nya ada 100 miliar, harga book value-nya 100 katakan gitu. Dia IPO 20%, artinya kan saham yang dijual sekitar 200 juta lembar saham. Nah, ketika IPO asumsinya misalkan 200 perak ya, sehingga totalnya pada saat IPO itu PTX dapat dana 40 miliar. Dengan porsi seperti ini, asumsinya nih retail cuma 1%, bandar ataupun institusi segala macam nih ya, di bukan investor retail di 99% ya. Nah, mungkin ini sahamnya nggak terlalu dilirik retail lah ya, jadi nggak oversubscribe. Asumsinya seperti ini teman-teman ya, simulasi yang saya dapat dari saya lupa channelnya, nanti saya cari. Jadi channel ini dari channel YouTube juga ya, cuma saya plotting ulang agar saya benar-benar paham tentang simulasi goreng saham ini. Nah, jadi yang diasumsikan ketika IPO ya, posisi retailnya cuma 1%. Jadi 2 juta lembar saham dipegang retail, sisanya 99% dipegang oleh si bandar atau ya institusi besar lah gitu ya. Nah, kita akan lihat nih teman-teman ya. Jadi ketika IPO, si bandar akan ngeluarin modal sebesar harga closing price karena dia ikut IPO gitu ya, atau dia beli gitu ya. Beli di pasar katakanlah ya. Dia beli di pasar, closing price ketika IPO dikali dengan jumlah saham dia yang 198 gitu ya. Karena dia dapat 99%, berarti dia ngeluarin duit 200 dikali 198 juta lembar atau 39 miliar. Ini adalah cash out atau modal yang dikeluarkan bandar untuk mengakuisisi 99% saham PTX saat IPO. Nah, yang menarik adalah mau diapain gitu ya. Gimana cara si bandar meraup keuntungan dari modal 90% lembar saham IPO ini. Kita lihat nih asumsi di hari ke-1 katanya ya. Jadi ketika hari pertama setelah IPO ya, biasanya nih kenapa ada orang-orang yang sangat bersemangat buat hunting jadi IPO hunter nih, karena seperti ini nih ya. Karena setelah IPO harganya digoreng sampai naik. Jadi asumsinya nih si bandar akan menaikkan harga saham itu sampai sebesar 25%. Itu yang terjadi di saham chip, saham Hajj yang sejak IPO-nya dia arak berjilid-jilid sampai sekian kali gitu ya. Sehingga dari 100 perak sampai 1000 perak itu kan udah bisa berapa puluh kali arak gitu ya. Nah, jadi ketika harga awal 200 perak, di hari ke-1 ini sama si bandar dinaikin 25% sehingga saham closingnya adalah 250. Nah ya, ketika hari pertama nih asumsinya katanya ketika IPO kan retail punya 2 juta lembar. Asumsinya karena dia naik dari 200 ke 250, sebanyak 2% investor retail menjual atau 40.000 lembar. Sehingga posisi retail di H+1 berkurang jadi 1,96 juta lembar. Nah, berarti yang 40 ini itu dibeli bandar oleh retail. Ini yang dinamakan fase akumulasi ya. Nah, jadi bandar akan mengeluarkan modal sebanyak 40.000 lembar dikali dengan closing price-nya 250. Jadi 10 juta. Jadi total modal yang bandar keluarkan ya adalah
tadinya 39 nih di IPO ditambah 10 juta, jadi totalnya 39,6. Ini adalah net cash out yang si bandar keluarkan dalam proses akumulasi. Nah, ini simulasi yang seperti ini nih menarik teman-teman ya untuk dipahami, biar kita ngerti kenapa sejak hari pertama IPO harganya itu bisa naik arak terus gitu ya. Karena ada ininya nih, ada tujuannya nih, ada udang di balik batu gitu ya. Nah, dari hari pertama ini kita lihat bahwa total saham yang dimiliki bandar naik dari 99% menjadi 99,02 karena ketambahan 40.000. Posisi retail dari 2 juta menjadi 19 ya. Ini ketambahan 40.000, dan dari sini market value bandar naik juga. Kenapa? Karena closing price naik dari 200 menjadi 250. Jadi market value bandar 49 sekian gitu ya. Dari sini aja nih dia ngeluarin modal 39, market value-nya 49 ya. Dia udah mulai posisi potensial profit gitu ya. Apalagi ketika si bandar melakukan akumulasi lebih banyak lagi. Nah, hari kedua juga si bandar langsung pasang posisi naik lagi nih 25% ya. Tadinya 250, closing hari kedua dinaikin lagi. Jadi closingnya adalah 312 ya. Hari kedua arah lagi, jadi jilid kedua arah. Nah, di hari kedua ini karena dia naik terus, makin banyak dong retail yang tergoda untuk jual. Katakanlah retailnya 10% yang ngejual atau 200 ya. Sehingga posisi saham di retail tinggal 1,7. Dan porsi bandar naik dong ya, ketambahan lagi selama 200 sebelumnya 40, 240 naik menjadi 99,1. Nah, closing price-nya 312, beli dari retailnya 200.000 lembar, berarti si bandar harus ngeluarin duit ya buat modal akumulasi sebanyak 65.500.000. Total cash out-nya seperti ini, yang di cash out H+1 sekian, modal ngegoreng di hari H+2 sekian, jadi total cash out si bandar 39,667 ya, ini bukan 61 nih. Nah, total net cash out-nya gitu ya. Ini posisi bandar masih akumulasi atau masih membeli saham dari retail gitu ya. Market value bandar adalah total saham dikali closing price. Naik lagi nih menjadi 91,6 ya. Ini udah oke banget nih, udah mulai plus gitu ya, tapi belum di realize. Hari ketiga ternyata masih arak lagi ya. Ya kayak tadi, sama, harga saham awal sekian dinaikin sekian sehingga makin seru ya. Di hari ketiga arak lagi hampir 400 perak, dan retail makin banyak yang ngelepas. Nah, IPO hunter nih, para IPO hunter mulai banyak ngelepas di hari ketiga ini. Katakanlah sebanyak 700.000 lembar ya, sehingga posisi saham retail tinggal 1.060.000 lembar. Posisi bandar makin naik, dia 99,47 ya. Dengan closing price segini, maka market value bandar naik terus karena lembar sahamnya naik, harga pasarnya juga makin naik. Nah, di hari ketiga nih masih posisi si bandar cash out ya, karena dia masih akumulasi, masih membeli saham dari retail, sehingga total cash out si bandar adalah minus 39,9. Artinya modal bandar untuk ya menampung saham sebanyak 99,4% ini, modalnya di 39,945 miliar. Nah,
Nah, ini hari keempat yang biasanya si bandar akan melakukan testing katanya ya. Asumsinya begitu. Kalau sebelumnya dia naikin 25% selama 3 hari berturut-turut, maka di hari keempat bandar akan ngetes dinaikin cuma 10% untuk melihat apakah retail mulai berpartisipasi gitu ya. Daya beli retail apakah sudah bisa jalan sendiri untuk menampung atau untuk menjual gitu ya. Jadi bandar harus tahu apakah dia akan beli terus ataukah mulai distribusi, mungkin begitu ya maksud dari tes pasar ini. Jadi katakanlah nih si bandar ini naikin cuma 10%. Jadi ketika opening harganya naik di 429 ya. Tetapi saat closing price misalkan di 450 gitulah. Nah, karena ada bid offer, katakanlah si average price yang si bandar beli ya di 440. Nah, di sini posisi bandar karena dia ngetes, dia mulai jualan. Jualan katakanlah sebanyak 10% dan di sini mulai banyak retail yang tertarik untuk melirik si saham ini. Kenapa? Karena harganya dari 200 udah naik 100% menjadi 450 gitu ya. Jadi retail nih langsung beli sebanyak 10% atau 20 juta lembar. Sehingga komposisi retail dan bandar ini makin menarik nih. Retailnya jadi 10%, bandar 89%. Nah, ini mulai kelihatan ya. Bandar mulai ada pemasukan karena dia bisa ngejual 20 juta lembar di harga 440, dapat duit cash in 8,8 miliar. Nah, karena ada duit cash in berarti modal bandar yang tadinya di 39 ya, jadi net cash outnya tinggal 31,1 miliar ya. Jadi bandar belum profit gitu ya. Masih potensial profit doang. Walaupun market value-nya nih udah di 80 miliar ya, karena harganya makin meroket terus di 450. Nah, hari kelima pun begitu. Tes pasar lagi si bandar. Dia naikin lagi ya. Karena dari sebelumnya partisipasi publik udah gede, ditambah peluru dari bandar, akhirnya naik lagi 20%. Dari 450 opening paginya langsung 540 ya. Katakan closing price-nya sama di 540. Dan bandar pun dia melakukan distribusi jual ke retail sebanyak 60 juta lembar. Sehingga posisi retail menjadi makin kuat ya, makin banyak yang tertarik untuk membeli. Ya kayak si chip kayaknya nih di fase ini makin banyak retail yang beli di harga tinggi gitu ya. Jadi posisi retail banyak yang membeli ketika bandar mulai ngelepas barangnya. Retail 40% udah 81 juta, barangnya bandar tinggal 59%. Dengan closing price 540, market value bandar jadi 64 karena posisi sahamnya tinggal dikit, tapi bandar dapat cash in 30,6 miliar. Kenapa? Karena dia ngejual sebanyak 60 juta ya, 30% dia jual ke retail dengan harga average katakan 510 ya. Jadi bandar dapat duit sebesar segini, 30,6. Nah, sebelumnya posisi di H+4 cash outnya kan minus 31 ditambah 30, dia masih cash out segini ya. Jadi duit bandar yang tadinya ngeluarin 39 miliar itu udah balik, tinggal sisa 0,545 miliar lagi cash out bandar gitu ya. Nih, dari sini aja udah kelihatan teman-teman ya. Bandar masih punya 59%, market value-nya 64%
ya. Ini ditambah ini aja berarti dia udah profit 64 miliar nih di harga tinggi seperti ini. Nah, hari ke-6 ini juga sama ya. Cuma naiknya 5% ya. Dari 540 naik 5%, ya seperti ini, sudah tidak arak lagi nih. Karena udah banyak partisipasi publik yang membentuk harga pasarnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah ini ya, si bandar melakukan proses penjualan terus. Nah, ini yang disebut sebagai fase distribusi ya, yang tadi di sini di fase distribusi itu yang dijelaskan oleh simulasi di hari ke-4, ke-5, ke-6 gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang pegang saham chip ya tinggal ini aja nih, tinggal memposisikan nih harga si chip di 1600, di harga 1700, 2000 itu ada di posisi mana ya. Apakah di harga 1000 ini si chip ini ada di fase akumulasi itu ya, masih di sini sehingga dia akan terbang lagi, atau harga 1000 saat ini 1700 mungkin closing kemarin dia ada di fase distribusi sehingga kemungkinan akan fase berikutnya adalah markdown gitu. Ini yang menarik dari simulasi ngegoreng saham yang dijelaskan di channelnya. Aduh, lupa. Nanti di deskripsi saya cantumin ya namanya ya. Ini bermanfaat sekali teman-teman. Ini jarang, saya baru nemu yang hitungan-hitungan model seperti ini sehingga kita bisa melihat bahayanya kalau kita beli di fase distribusi gitu ya. Karena ya seperti inilah, retail banyak yang terjebak membeli saham yang tadinya IPO-nya harga 200, sekarang udah di harga 565 ya. Percis saya si chip tadi, IPO-nya 100 perak, naiknya di sampai 2000 gitu ya. Berarti bisa jadi si chip itu ada di fase distribusi gitu ya, kelihatannya begitu. Nah, ini adalah hari ke-6 ya. Tes pasar lagi si bandarnya, dia cuma naikin 5% ya, tapi 5% ini bisa jadi ini adalah mekanisme pasar sendiri ya. Jadi bandar tidak turut campur, tapi memang retail yang menyebabkan harga ini naik 5% karena makin banyak orang yang tertarik gitu ya, karena harganya kok naik terus. Nah, persis kayak si chip, kenapa naik terus? Oh, dibilang begini perusahaan teknologi bakal kayak perusahaan anu-anu. Nah, gitulah ya, sentimen positifnya dihembuskan gitu. Oke, ini bukan 20 tapi 5 ya. Jadi naiknya cuma 567, kemudian bandar jualan lagi sehingga posisinya tinggal 49% ya. Dia dapat duit lagi menjual 20 juta lembar di harga average misalkan 550, dapat 11 miliar. Nah, di hari ke-6 posisi bandar ini udah net cash in ya. Artinya modal yang di awal 39 ini ya, ini udah balik nih. Udah balik. Di hari ke berapa tadi? Ke-6 ya. Di hari ke-6 dia udah mulai untung, profit 10,4 miliar. Nah, ini yang bahaya nih. Ketika posisi bandar sudah net cash ya, dia bisa kapan saja melakukan banting harga ya. Kenapa? Karena dia udah untung 10 miliar dan posisi di tangan dia masih pegang 49,4% alias potensial 55 miliar. Ya, ini yang harus cepat-cepat dijadiin duit gitu. Nah, ini yang jadi jebakan ketika saham si bandar langsung dijual sekaligus di posisi 98 juta lot ini. Ini yang menyebabkan
terjadinya ARB berjilid-jilid sampai barang si bandar itu habis. Nah, di sini kan mulai kelihatan ya bahayanya. Kenapa ketika kita beli di fase distribusi kita bisa kejebak dengan ARB berjilid-jilid. Kelihatannya begitu teman-teman ya. Asumsi yang dijelasin di channel YouTube tersebut ini saya cuma merekonstruksi ulang ya biar saya lebih paham buat diri saya. Dari hari pertama, kedua sampai ini ketujuh sama sih ya mekanismenya, cuma kenaikan ini udah bukan bandar yang gerakin tapi memang si pasar gitu ya. Di fase ketujuh ini bandar jual lagi sebanyak 20 juta sehingga posisi bandar tinggal 39%, posisi retailnya 60%. Makin banyak yang investor culun yang memegang saham yang digoreng ini. Nah, ini yang bahaya ya. Bahayanya apa ya? Karena harga yang terbentuk ini adalah hasil manipulasi si bandar. Itulah yang disebut sebagai saham gorengan. Ya. Di hari ketujuh ini si bandar juga berhasil ngejual 20 juta di harga 550, dapat cash in lagi 11 miliar. Sehingga total di hari ketujuh bandar udah dapat net cash in 21 miliar ya. Pada saat fase distribusi di H+7 sejak IPO itu cash in bandar 21,4, sementara dia masih punya pegang saham 70 juta lembar dengan market value 43. Jadi ini kalau dijual semua di hari itu ya mungkin dia dapat 21 tambah 43 miliar ya. Nah, hari ke-8 mulailah bencana yang selama ini digaung-gaungkan tapi tidak diindahkan oleh para investor retail ya. Beberapa orang sudah mewanti-wanti bakal begini, bakal begitu, tapi ya namanya greedy, namanya kemaruk, namanya rakus ya. Akhirnya hari pembantaian tiba ya. Tiba-tiba sahamnya nyungsep turun. ARB ini harusnya turun ya, bukan tes naik. Turun sampai batas mentok di 7%. Mungkin kalau nanti Juni berarti ARB-nya di 15% gitu ya. Jadi turun 550, closing price di 510. Turun 7%. Di sini mulai panik retail ya, mulai panik nih. Kenapa? Karena dia nggak bisa jual. Karena bandar jual sahamnya dalam jumlah porsi yang besar. Ini yang menyebabkan terjadinya ARB berjilid-jilid ya. Katakanlah di sini bandar cuma bisa ngejual 5 juta saham saja ya. Dia cuma dapat cash in 2,5 miliar. Total net cash bandar dapat cash in cuan profit 24,4. Nah, dan posisi saham yang dimiliki bandar masih punya 73 juta poin 73,9 juta lembar. Ini yang bikin ARB berjilid-jilid karena di esok harinya ya dia bakal jual semua lagi karena harus dijadiin cash dalam posisi harga yang masih di atas. Itulah yang disebut sebagai fase distribusi ya. Begitu juga di hari ke-9 di ARB lagi sampai posisi saham si bandar itu ya terserah dia mau dijual habis atau sampai kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk posisi hari 9 dan seterusnya ya katakanlah bakal seperti itu. Dan itu yang disebut sebagai fase pembantaian karena akan ARB berjilid-jilid. Jadi dari simulasi ini bisa ketahuan ya dari mana si bandar itu bisa dapat cuan, net cashnya udah 24 miliar dan di tangan dia masih ada potensial profit 37 gitu ya. Dia masih punya saham sebanyak 73 lembar dikali dengan harga sahamnya di 510.
Jadi total keuntungan potensial profit dia cash 24 tambah 37 sekitar 61 miliar. Ini luar biasanya si Bandar menggoreng saham gitu ya. Nah, ini balik lagi teman-teman ke sini nih. Tidak jauh dengan kelihayan si Bandar Goto dalam menggoreng-goreng ya. Jadi kira-kira simulasi sahamnya untuk menggoreng saham itu seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita dapat informasi seperti itu, sebaiknya kita simulasikan ulang buat diri kita sendiri biar kita jadi paham dan kita bisa jelasin ke orang lain bahwa begini loh caranya Bandar itu menggoreng saham, ciri-cirinya, fase-fasenya seperti ini. Nah, fase 4, fase siklus pasar ini yang ternyata saya juga baru paham ya. Saya yang haj berarti saya belinya di fase distribusi nih, kejebak di saham gorengan. Ternyata si haj itu lagi digoreng gitu ya. Nah, kalau tidak dipetakan seperti ini, maka kita jadi nggak tahu pasar modal itu seperti apa. Itu yang bahaya ya. Jadilah investor yang sejati, yang memang tahu di fase mana saham yang kita beli itu berada. Apakah di fase akumulasi, di fase partisipasi publik ya, di markup ini, atau fase distribusi. Yang paling sial ya jangan sampai beli di fase sini nih ketika harga turun gitu ya. Ini yang bikin boncos para investor retail, yang menyebabkan mereka kapok untuk berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Ya karena balik lagi ke sini ya, malas untuk melakukan do your own research ya, sehingga mereka terjebak kepada spekulasi. Oke, kira-kira itu teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bahas secara spesifik khususon di simulasinya, karena ini menarik banget ya. Untuk simulasi gorengan ini sangat-sangat menarik. Jadi harus teman-teman simulasikan sendiri ya, oret-oret sendiri apa yang dijelasin di YouTube. YouTube-nya cara menggoreng saham, cari aja keywordnya itu di situ. Nanti dijelaskan di sana bagaimana simulasinya. Ini saya coba untuk merekonstruksi ulang dari penjelasan YouTube sehingga saya jadi ngerti gitu ya. Oh, ternyata bahayanya seperti itu. Dari sejak IPO, proses akumulasi di hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai nanti puncaknya itu di proses distribusi saham, yang menyebabkan si Bandar akan ngedam atau ngebanting harga, yang membuat proses si saham itu ARB berjilid-jilid ya. Nah, kayak kemarin nih contohnya saya kena di saham si Al-Hajj ini nih. Nah, ini. Jadi salahnya ternyata saya beli saham Hajj itu di fase distribusi. Jadi di sini si Bandarnya proses akumulasi, partisipasi publik. Pas pucuk saya malah jual, saya malah beli gitu ya. Walhasil ya seperti inilah. Harus average down lagi gitu ya. Oke, jadi pesan moralnya mohon diingat-ingat bahwa saham gorengan ini dampaknya luar biasa ya. Jangan sampai memakan korban diri kita ataupun keluarga ya, ataupun rakyat jelata itu ya, yang enggak tahu menau tentang saham, tetapi dana pensiunnya, DPLK-nya, investasi dia, reksadana dia terjeblos di saham gorengan gitu ya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, cukup buat bekal liburan panjang ya. Kita bahas lagi nanti terkait simulasi saham dan bahayanya saham gorengan, khususon terkait mega skandal si Jiwasraya ya. Bahayanya seperti ini. Mungkin suatu saat bakal ada skandal lebih gede lagi, karena ya pasar saham ya tempat orang baik dan orang tidak baik berkumpul ya, adu kepintaran gitu ya. Jadi kalau kita tidak jadi pintar, itu yang bahaya ya. Jangan lupa
do your own research ya, biar kita berinvestasi saham tidak terjebak dalam spekulasi, karena spekulasi itu bikin kita nggak tenang, bikin deg-degan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.